Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai Mikhail Tal melawan Robert Vorbis pada 1988. Di sini Tal sebagai putih dan Vorbis sebagai hitam. Pembukaan populer mengawali permainan ini. Hafal ya, pion E4 dan C5, kuda F3 dan D6, pion D4, pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda F6 menyerang pion dan kuda C3 melindungi pion. Hafal ya. Di sini yang udah saya bahas, pemain biasanya masuk ke Nassdorf variation dengan A6. Kalau game ini, Vorbis milih pion G6. Ini adalah Sicilia Dragon variation. Sicilia versi Kaido. Jelas tujuannya memfianchetto gajahnya dan rokade pendek. Oke, Tal gajah gelap ke E3 dan gajah G7. Pion F dimajukan ke F3, melindungi pion, biar kuda bisa gerak sana-sini. Vorbis mengadu kuda dengan kuda C6. Tal mengacuhkannya dan memilih menteri D2, persiapan rokade panjang. Vorbis rokade pendek, dan Tal memilih mengembangkan gajahnya terlebih dahulu ke C4. Dan Vorbis kuda D7. Di sini banyak opsi umum ya, bisa rokade panjang, atau gajah H6 buat menukar gajah, atau ya kuda kali kuda. Tapi Tal milih pion H4. Ya, pion ini mengendap-endap ke pertahanan milik putih. Kuda B6 menyerang gajah yang sangat berbahaya ini. Gajah mundur ke B3. Gak cukup satu kuda, Vorbis menyerang gajah lagi pakai kuda ke A5. Tal gak peduli dan milih mendorong pion H satu petak ke H5. Gak cukup menyerang satu gajah, Vorbis kuda ke C4. Menyerang menteri dan gajah sekaligus. Di sini menteri E2. Kuda kali gajah dan menteri kali kuda. Kuda kali gajah dan pion kali kuda. Sekarang pasangan kuda melawan pasangan gajah. Vorbis gajah D7 mulai mengakuisisi petak tarang papan yang kosong itu. Barulah Tal rokade panjang di sini. Dan pion E6. Ya, pion ini menutup petak pengawasan gajah. Pion F4 pilihan Tal kali ini dan pengen ke F5 buat melemahkan pertahanan lawan. Dan menteri ke B6 jawaban Vorbis di sini. Pion F5 mulai masuk ke pertahanan hitam. Pion G kali pion F dan pion kali pion. Di sini Vorbis raja H8. Mungkin dari kalian ada yang melihat sedikit peluang dari kuda yang terpaku oleh menteri pada menteri. Misal pion E5 untuk menyerang kuda, maka akan dijawab pion H6 menyerang gajah dengan ancaman lanjutan menteri ke G5. Jadi gajah harus ke F6 dan kuda D5 forking attack menteri dan gajah. Jadi Vorbis raja H8 buat menghindari niat buruk menteri memaku gajah. Lanjut benteng F1 mensupport pion di F5. Vorbis gajah kali kuda dan benteng kali gajah. Dilanjut pion E5 menyerang benteng. Tal tidak menggerakkan benteng ke E4 atau D3, tapi memilih menteri ke H6 dan mengorbankan bentengnya. Jika pion kali benteng, maka menteri F6 sekak, raja G8, dan pion H6. Sekak emas satu langkah yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi Vorbis menteri kali benteng, menteri F6 sekak, dan raja G8. Di sini, Tal kuda D5, mengancam skakmat ke petak E7 dan mengorbankan kudanya. Jika menteri kali kuda, maka menteri G5 skak, raja H8, dan pion H6. Dua langkah melindungi skakmat. Jika menteri kali pion G, maka menteri kali menteri. Atau jika benteng ke G8, menteri F6 skak, benteng menutup, dan menteri kali benteng skakmat. Jadi kuda nggak dimakan, dan Vorbis milih jaga petak E7 dengan benteng F ke E8. Tal menteri G5 skak. Tidak mungkin raja E8 ya, karena menteri H6 skak, raja G8, kuda F6 skak, raja H8, dan menteri kali pion skakmat. Jadi raja H8 dari Vorbis dan pion H6. Ancaman skakmat menteri G7. Vorbis melindunginya dengan pion E4. Dan di sini Tal pion F6. Tidak mempersilahkan menteri hitam untuk ikut campur proses eksekusi raja. Sayang sekali, pion ini menghalangi ide skak dengan kuda.
Jadi benteng bisa ikut melindungi ke G8. Tapi apa kalian tahu langkah balasan Tal kali ini? Dia menskak raja dengan menteri G7 dan mengorbankan menterinya. Mungkin agak rancu ya buat pecatur pemula, mengingat di depannya tuh ada benteng. Kenapa nggak dimakan aja gitu ya? Tapi ini Mikhail Tal. Dia lebih mementingkan posisi daripada perwira. Jadi di sini langkah paksa benteng kali menteri, pion kali benteng skak, raja G8 dan kuda E7 skakmat. Benar-benar tragis. Walaupun hanya pion, tapi kalau bisa menerobos pertahanan raja, maka akan sangat berbahaya. Dan skakmat ini bermula dari pengorbanan benteng, kuda, dan menteri oleh Mikhail Tal. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Banyak orang yang mohon maaf. Salam King Chess, terima kasih.